Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kita di dalam kita melewati masa-masa sukar hari ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami boleh bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan nafas yang Tuhan berikan ini adalah untuk kami guna pakai memuji memuliakan Tuhan. Dan terlebih itu untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu ketika kami mendengar firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami belajar. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah hanya dekat Allah hatiku tenang, berdasarkan teks Mazmur 62 ayat yang pertama hingga 13. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan.
sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan pandemi COVID-19 masa kini, kita semua memerlukan ketenangan dalam hati. Mengapa? Karena tanpa ketenangan, kita tidak akan dapat menikmati dan menjalani hidup kita dengan baik. Tanpa ketenangan dalam hati, kita tidak akan dapat berpikir dengan baik. Kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kita tidak akan dapat bekerja dengan baik. Kita tidak dapat melayani Tuhan dengan baik. Juga kita tidak dapat melayani keluarga kita dengan baik. Memang benar bahwa hidup manusia ini tidak selalunya lancar dan tidak selalunya tenang. Tetapi kita boleh memilih untuk tetap tenang dalam apapun situasi yang sukar. Dan hanya ada satu pilihan untuk tetap merasa tenang, yaitu dengan mendekat kepada Allah. Hal-hal yang ada di dalam dunia ini boleh memberikan ketenangan, tetapi hanya sementara dan akan segera hilang. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan adalah sesuatu yang bersifat berterusan dan tidak pernah habis karena kita melekat pada sumber ketenangan itu. Daud menyatakan beberapa sifat Allah dalam Mazmur ini, yaitu Allah adalah sumber keselamatanku, batu karangku, kestabilanku, pengharapanku, kemuliaanku, perlindunganku. Dialah memiliki kekuasaan dan Dia adalah sumber kasih yang teguh. Saudara, Daud memanggil Allah dengan banyak sifat. Itu bukan dengan kata-kata yang kosong. Itu bukan sekadar apa yang dia tahu tentang Allah, tetapi karena dia sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Allah, maka dia mampu memanggil Allah seperti itu. Daud pada waktu itu dalam keadaan yang terancam, tetapi Daud memilih untuk tetap tenang dengan mendekat kepada Allah. Bagi Daud, doa adalah latihan iman sehingga ia sungguh-sungguh mengalami Allah. Nah, kisah Daud dalam Mazmur ini memberikan kita beberapa teladan bagaimana supaya kita tetap tenang ketika dekat dengan Allah. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan hidup dan berkuasa. Nah, apa yang membuatkan Daud merasa tenang adalah karena dia percaya bahwa Allah yang disembahnya itu hidup dan berkuasa, sehingga ia memanggil Allah itu adalah gunung, batu, keselamatan dan kota bentengnya. Kepercayaan dan keyakinan inilah yang membuatkan Daud tidak goyah. Daud menyatakan dengan imannya bahwa Tuhan yang dipercayanya adalah Tuhan yang hidup dan bertindak. Bagi Daud, Allah adalah kekuatannya yang memampukannya untuk tetap berdiri teguh walaupun di tengah ancaman musuh. Karena Daud percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh wujud dan Dia adalah sumber pertahanan yang kukuh dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun kuasa. Inilah pengenalan pemazmur kepada Allah yang begitu mendalam sehingga ia menaruh percaya hanya kepada Allah sahaja. Nah, bagaimanakah dengan kita secara pribadi? Bagi kita Allah itu siapa dan apa? Saudara, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan itu dalam hidup kita. Ternyata Daud dapat bertahan di tengah ancaman musuh karena pengenalannya akan Tuhan yang hidup. Bukan saja dia mengenal Allah, tetapi dia juga mengalami perbuatan dan pertolongan Allah yang ajaib. Kalau Daud dapat mengenal dan mengalami Allah, kenapa kita tidak? Apakah yang membezakan kita dengan Daud? Adalah sebuah komitmen.
Daud hidup sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Daud bergaul dengan Allah. Daud memilih untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maka itu Daud sangat peka dengan apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Sehingga Daud dapat berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian juga kita hari ini. Jika kita mau mengenal dan mengalami Tuhan, maka mendekatkanlah dirimu kepada Allah. Biasakan dirimu dengan hal-hal rohani. Bacalah firman Tuhan. Banyak mendengar khotbah, mendengar lagu-lagu rohani, membaca buku-buku rohani. Maka itu akan menolong pertumbuhan imanmu kepada Allah. Hal yang kedua, percaya bahwa keselamatan berasal dari pihak Tuhan. Sesungguhnya pemazmur sedang menghadapi keadaan yang sangat mengancamnya. Itu bukan saja soal kejatuhan taktanya, tetapi soal hidup dan mati. Keadaan Daud digambarkan sedang goyah, yang seperti dinding tembok yang miring. Sehingga ia mengatakan, mengapa mereka menyerang aku? Justru ketika takhtaku sedang goyah. Mereka merencanakan kematianku. Mereka berdusta dan menggunakan tipu daya dalam usaha menggulingkan aku dari takhtaku. Mereka bermanis-manis di depanku, padahal hatinya mengutuk aku. Perhatikan, inilah realiti kehidupan Daud saat itu. Namun, yang menariknya adalah, dalam keadaan seperti itulah Daud berserah. Dan dengan segenap hati, dia percaya bahwa ia akan tetap selamat dari keadaan itu. Dan dia percaya keselamatan itu hanya berasal daripada Allah yang dipercayainya dan disembahnya. Maka itulah yang membuatkan Daud berkata bahwa ia tidak akan goyah. Saudara, dalam keadaan yang tidak berdaya, Daud mengajak semua umat Tuhan termasuk kita hari ini untuk tetap percaya kepada Allah dalam setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Dalam masa-masa sukar kita hari ini, janganlah kita terus-menerus mengeluh, tetapi katakanlah kepada dirimu bahwa aku akan tetap percaya bahwa Allahku adalah tempat perlindunganku. Ia akan berjalan di sampingku, menyertai setiap langkahku, dan ia akan berjalan di hadapanku untuk menyediakan apa yang kuperlukan. Inilah iman kita, saudara. Berdoalah dan curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia akan memberikan Anda kekuatan dan kemampuan melewati masa-masa sukar. Mengapa kita perlu curahkan isi hati kita kepada Tuhan? Mengapa kita tidak curah isi hati kita kepada kawan-kawan atau keluarga kita? Karena Tuhan yang paling mengerti dan peduli pergumulan hidupmu. Dan dia tahu apa yang dia perlu kerjakan dalam hidupmu. Maka itu, pribadi yang tepat untuk kau curahkan isi hatimu adalah hanya kepada Allah saja. Karena dialah yang paling mengerti dan peduli akan pergumulan hidupmu. Orang yang memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan akan tetap percaya bahwa keselamatan dari Tuhan akan tetap datang, meskipun keadaan realiti hidup seakan-akan tidak menemukan jalan keluar, terancam hancur dan mati. Dan inilah harus menjadi landasan iman kita di masa sekarang ini. Hal yang ketiga, tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Tentangan dan kesulitan yang dialami pemazmur tentu berlangsung lama, karena hal ini dijelaskan dengan frasa, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia. Nah, saudara, artinya bahwa hal ini berlangsung lama, bukan singkat. Tetapi karena percayanya kepada Tuhan, Daud malah berkata, aku harus tenang dan berbalik kepada Allah.
Hanya Dia pengharapanku. Dalam menghadapi kesulitan dan bahaya yang mengancam, Daud tidak kehilangan harapan. Dan justru itu dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Walaupun dalam keadaan yang sukar, Daud memilih untuk tetap tenang dan menaruh harapan pada Tuhan. Karena Tuhan yang dia percaya dan sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak akan meninggalkan. Inilah iman Daud. Bagaimana sikap kita hari ini dikala kita menghadapi kesulitan hidup, cabaran-cabaran hidup hari ini? Pandemi COVID-19 ini tidak akan selesai dengan cepat. Walaupun kita mempunyai vaksin, tetapi COVID-19 ini akan tetap ada dalam community kita. Dan kita tidak tahu sampai bila COVID-19 ini akan lenyap. Dan perjuangan kita belum selesai walaupun kita punya vaksin. Dan ini akan mengubah banyak corak kehidupan kita. Boleh saja menjadi beban atau kesenangan bagi kita. Tetapi pertanyaan yang penting adalah, dalam keadaan seperti itu, apakah kita tetap masih menaruh harapan kepada Tuhan? Apakah Tuhan tetap menjadi tempat kebergantungan dan pengharapanmu? Pandemik COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya ketenangan itu hanya dapat ditemukan di dalam Allah, karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Saudara, kiranya sikap iman pemazmur ini yang tetap menaruh harapan kepada Allah menjadi teladan bagi kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah krisis dunia hari ini. Saudara, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kita tetap percaya bahwa keselamatan itu berasal dari pihak Allah, dan kita tetap percaya untuk menaruh harapan kepada Allah sahaja. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk melewati masa-masa sukar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini memberikan kami penghiburan dan kekuatan bahwa hanya dekat Allah saja kami memiliki ketenangan yang tidak sama dengan ketenangan yang diberikan oleh dunia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, yang dapat diandalkan di dalam segala musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, bantulah kami untuk melewati masa-masa sukar hari ini. Berikan kami iman yang teguh untuk tetap memandang kedaulatan-Mu, tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengawal keadaan, Allah yang mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan kesyukuran kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.